Halo teman-teman, dalam video ini saya mau membahas tentang dualitas atau duality bahasa Inggrisnya. Apa artinya dan kenapa sebenarnya banyak orang nggak ngerti dengan prinsip dualitas ini dan hidup mereka penuh dengan kesengsaraan. Oke, ini termasuk saya sendiri. Sebelum saya dulu ikut program life coaching ya, saya nggak ngerti cara kerja alam semesta dan cara kerja mindset otak kita ya. Oke, dualitas itu artinya bahwa dalam alam semesta ini ada yang namanya positif negatif ya, ada selalu kebalikannya. Ada yang namanya panas, ada dingin, ada seneng, ada sedih ya, ada susah, ada gampang, ada terang, ada gelap. Nah, masalahnya banyak orang yang mau seneng doang tapi nggak mau susahnya ya. Nah, ini sumber segala macam masalah, itu pertama. Tapi tanpa suffering, tanpa rasa sakit, kita nggak bisa merasakan rasa enak ya. Mana kita tahu enak atau nggak enak kalau kita nggak pernah nyobain makanan nggak enak. Oke, otak kita tuh selalu ngebanding-bandingin setiap saat. Oke, bahkan cuaca pun ya, temperatur ruangan dimanapun ya, temperatur di luar itu kita selalu banding-bandingin. Gimana kita tahu kalau Bali itu panas? Bali itu panas kalau kamu misalnya orang Bandung ya, yang cuacanya lebih dingin main ke Bali, wah panas nih Bali ya. Tapi kalau kamu misalnya orang dari Timur Tengah, dari Arab gitu ya, yang suhunya 40 derajat Celcius ke atas, mereka main ke Bali ya adem-adem aja gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya Bali itu panas atau dingin kalau kita nggak bandingin dengan sesuatu yang lain. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, jadi masalahnya di sini pada saat orang menghindari yang namanya rasa sakit ya, mau itu dari nge-gym, dari belajar, dari kerja keras, mereka nggak bisa merasakan kebahagiaan atau rasa enak. Oke, rasa enak ini hanya bisa dirasakan pada saat kamu tahu rasanya nggak enak. Oke, ngerti? Jadi kalau kamu misalnya menghindari rasa sakit, kamu nggak bisa merasakan rasa enak. Yang ada malah kamu selalu ngerasa enak, dan enak itu udah nggak enak lagi. Istilahnya kayak kalau kamu tiap hari makan nasi doang sama telur gitu ya, pas itu kamu makan KFC. KFC itu enak banget. Tapi kalau kamu makan KFC tiap hari, ya udah nggak enak lagi KFC-nya. Oke? Jadi itu, saya ulangi lagi. Pertama, banyak orang yang menghindari rasa sakit, tapi tanpa rasa sakit sebenarnya mereka nggak bisa merasakan rasa enak. Dan kedua, kalau kita pengennya enak doang, ini enaknya bakal jadi nggak enak lagi, karena nggak ada yang bisa ngebandingin lagi. Kita harus ngebandingin dengan sesuatu yang lain ya. Sama dengan orang misalnya tinggal di Bali ya, dan mereka nggak pernah keluar Bali ya, cuacanya gitu-gitu aja, mereka nggak tahu ini panas nggak tahu dingin ya. Setahu saya sih ya, badan saya udah adaptasi dengan cuaca ini gitu, dan akhirnya mereka nggak mensyukuri kalau cuacanya itu panas gitu, karena mereka nggak pernah merasakan dingin gitu. Oke, itu yang paling penting pertama. Dan kedua, setelah kita tahu kita nggak bisa ngerasain rasa enak tanpa rasa sakit ya, kita harus cari rasa sakit yang kita mau jalanin tiap harinya. Karena tanpa rasa sakit ini kita nggak mungkin bisa ngerasa enak. Tanpa penderitaan kita nggak akan tahu yang artinya namanya kebahagiaan gitu. Oke, nah kuncinya di sini kita harus cari penderitaan yang menguntungkan diri kita. Ada penderitaan yang nggak menguntungkan diri kita ya, kayak menyakiti diri sendiri ya, misalnya mukulin diri sendiri apa ya, itu yaitu penderitaan yang nggak ada untungnya gitu. Jadi penderitaan apa yang nggak ada untungnya? Misalnya nge-gym. Oke, nge-gym itu penderitaan, sakit ya, sakit badan, sakit otot, sakit fisik kita. Tapi hasilnya badan kita jadi lebih sehat ya, lebih seksi. Sama dengan kita kalau lagi belajar, ini bikin otak kita tambah pinter, nambah pengetahuan. Dan sama juga pada saat kita lagi kerja. Pada saat kita kerja, kita bisa dapat duit gitu. Nah, jadi kuncinya yang kedua yaitu cari rasa sakit atau penderitaan yang mau kita jalani tiap hari ya, yang menguntungkan. Dan ketiga, cari juga rasa sakit atau penderitaan yang paling menguntungkan. Nah, apa maksudnya? Nah, banyak orang yang kerja dari pagi sampai sore ya sebagai karyawan 8 jam sehari. Mereka dapat gaji ya. Tapi apakah 8 jam menjadi karyawan itu adalah pilihan terbaik? Apakah itu penderitaan terbaik yang kita bisa jalanin? Belum tentu. Lebih baik kita menjalankan penderitaan kerja untuk mengembangkan bisnis sendiri. Kenapa? Karena bisnis sendiri penghasilannya bakal lebih jauh bisa menguntungkan. Nah, kita bisa lihat ya sebenarnya, pertama, jangan menghindari penderitaan karena nggak akan bisa bahagia. Dan kedua, kita cari penderitaan yang menguntungkan diri kita. Dan ketiga, cari penderitaan yang paling menguntungkan ya. Dibanding kerja 8 jam sebagai karyawan, mending kerja 8 jam sebagai pengusaha ya. Karena karyawan, kalau mereka naik gaji pun biasa kan naik gaji cuma 5-10% per tahun. Tapi kalau namanya pengusaha, entrepreneur,
ini gajinya kadang-kadang ya penghasilannya bisa double triple dalam waktu setahun. Nah itu dia, saya ulangi lagi ya, 3 rangkuman. Pertama, jangan hindari penderitaan atau rasa sakit, karena tanpa penderitaan kita nggak bisa ngerasain kebahagiaan. Kedua, cari penderitaan yang kita mau jalanin ya, yang menguntungkan. Dan ketiga, cari penderitaan yang paling menguntungkan gitu. Jangan cari penderitaan yang nggak menguntungkan. Ngapain kita menyakiti diri sendiri tanpa untung gitu. Oke, jadi terus terang ya, ini masalah saya sendiri dulu, masalah rata-rata orang, kita selalu menghindari penderitaan, padahal penderitaan itu sebenarnya apa yang bisa bikin kita lebih bahagia gitu ya. Ini istilahnya kenapa mereka bilang play hard, work hard. Tanpa kita kerja keras, kita nggak bisa menikmati hiburan ya. Kalau kita libur terus, nggak mungkin ada bahagianya. Ini saya sendiri di tahun 2019 akhir ya, saya sempat pensiun karena dapat penghasilan dari investasi sana sini. Tapi hidup saya malah depresi. Kenapa? Karena tiap hari saya nggak ada kerjaan, jadi main doang. Akhir-akhirnya stres. Kenapa? Cobain deh liburan 3 bulan gitu ya. Bukan liburan. Cobain deh pensiun. Bakal bosan. Kenapa? Karena nggak ada perbandingannya. Apa sih yang namanya liburan? Apa yang namanya kerja keras? Gitu. Justru kerja keras ini yang bikin hiburan kita makin menyenangkan. Gitu. Oke. Oke, segitu aja kesempatan kali ini. Semoga video ini membantu. Oke, kalau kamu butuh program coaching, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Oke, program coaching ini buat teman-teman yang mungkin sekarang seorang karyawan dan pengen usaha ya, tapi belum punya mindset yang benar, tapi butuh upgrade mindset kamu ya. Jangan upgrade HP kamu, mobil kamu doang, tapi upgrade mindset juga. Dan ini kedua, buat teman-teman yang sudah seorang entrepreneur atau pengusaha yang mungkin penghasilannya stuck, nggak bisa naik lagi. Kamu bisa ikutan program ini untuk bisa mendobelkan, mentriplekan penghasilan kamu dengan merubah mindset kamu gitu. Oke deh, segitu untuk kesempatan ini. Semoga video ini membantu dan sekalian kali.